Selamat datang Kak Mus. Izin cuaca Dayun hujan terus nih Kak. Sama Kak, sini redup Kak buat digasip. Sama nih sekarang redup karena kita udah masuk bulan Desember nih Kak ya. Ya. Ber-ber ini Kak. Ya, bulan ber-ber nih kita selalu waspada menjaga kondisi kesehatan kita nih Kak Mus. Ya Kak, betul Kak. So, rekan-rekan dari Japri, kakak-kakak, kita mulai. Udah saya share ke apa Kak? Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kita tunggu. Oke, semoga rekan selamat datang Kak Jasril, sehat-sehat saja pagi hari ini Kak. Alhamdulillah Kak, sehat. Amin ya Allah. Semoga kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki lahir batin Kak. Ya, amin Kak. Kita tunggu rekan-rekan kita Kak ya. Pagi ini kita cuman 1 jam pelajaran. Jadi selamat datang Kak Rio.
Coba. Baru 5, 13, belum 50% kita nih, Kak. Sudah jam 9:04. Wow. Kita tunggu kakak-kakak ya. Nanti rekannya mana tahu ada yang mau menyusul untuk memasuki Zoom ini, Kak. Belum kita mulai. Kita tunggu 5 menit lagi lah, Kak. Tepat jam 9:10 kita mulai, Kak ya. Habis minggu nih kapan kita apa lagi, Kak? Zoom lagi? Kita Zoom tinggal 2 lagi nih, Kak. Kita RTL rencana tindak lanjut. Nanti kakak menyiapkan tugas selama 1 minggu sampai tanggal 1. Tanggal 2 kita umpan balik. Ya, buat lagi tugas, Kak. Ada 2 tugas lagi, Kak. Tanggal 2 kita umpan balik. Setelah umpan balik, kakak membuat lagi bukti karya. Setelah itu baru kita LMS, selesai, Kak. Gitu. Kurang lebih kita 2 sama hari ini 3 kali pertemuan lagi, Kak. Karena minggu ya 3 kali minggu pertemuan. besok sibuk tuh. Jadi setelah ini kakak membuat RTL seminggu. Gimana, Kak? Karena dalam minggu besok sibuk. Iya. Karena apa sibuk upacara KPPS PGRI, semua kita, Kak, ya. kegiatan Sama di kecamatan kan. pesta pilkada. Iya. Iya, Kak. Ini kami ini latihan. Kawan panitia lagi kan. Sekarang kami latihan nih, Kak. Latihan upacara. Tanduk kita, Kak. Saya nggak mengerjakan kan, Kak. Sama kayak kami juga, Kak. Iya. Ya, mudah-mudahan lah, Kak. Dalam waktu 1 minggu membuat RTL, kakak-kakak sudah bisa mengikuti kan.
Tak manen, Pak. Tak nimbang, Pak. Ayo. How are you? Wahyu, ada cakep. Wahyu tak mana Lagi upload lagi apa? dah, Mas. Lagi apa, Pak? Ini apa namanya? Ngejar tugas nih banyak ketinggalan saya, Pak. Tiga satu dua belum juga Kak, kita Kak ya. Ada waktu kita sama-sama memperlihatkan Kak ya. Kita lihatkan nanti tugas-tugas kita Iya, Kak. biar selesai Kak. Karena kita mau ikut ujian lagi Kak ya. Saya juga soal belum selesai nih. Sama lah Kak, soal Iya. selesai Kak. Tugas banyak nampak nih, ngisi-ngisi nampak. Udah banyak yang terlambat nih. Iya Kak. Pokoknya sembilan tujuh 8. Aku tak tolak bu, tak tolak. Oke, kita mulai Kak ya. Sudah jam menunjukkan 9.15 Kak. Oke Kakak, suara saya terkopi Kak. Kopi, Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah aktif di Zoom pagi hari ini. Maka kita mulai saja Kak ya tentang perencanaan kegiatan RTL ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang hadir di ruang virtual ini, di tatap maya kita, di pertemuan yang ke-17, ya, di pertemuan yang ke-17 ini. Semoga kakak-kakak masih dalam keadaan sehat dalam melaksanakan kegiatan PKG PJOK tahun 2024, yang mana tugas-tugas juga sudah menyusul. Di penghujung maupun di pertemuan kita saat sekarang ini tentang materi rencana tindak lanjut atau RTL
Yang mana RTL ini kita masuk 1 jam pelajaran dengan waktu ataupun dengan durasi kurang lebih 45 menit. Semoga dengan waktu kita gunakan ini tepat nanti jam 10 lewat 10 atau jam 10 pas, karena kita mulai jam 9.15 kita sudah selesai. Semoga kakak-kakak dengan rencana tindakan ini nantinya dapat memahami apa dan bagaimana tugas RTL yang akan dibuat oleh kakak-kakak. Namun sebelum kita mulai memasuki tatap maya di materi ini atau di Zoom, marilah kita berdoa, akan dipimpin oleh Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu untuk memimpin doa agar ilmu yang kita dapat bisa berguna bagi anak didik maupun rekan sejawat dan di sekolah kita masing-masing. Silakan Kak Wahyu. Baiklah kakak-kakak semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini supaya berjalan lancar dan kita mendapatkan pemahaman yang baik serta nanti kita dapat menerapkannya di sekolah. Bila kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Saya kembalikan lagi kepada Kak Nirwa. Terima kasih banyak Kak Wahyu yang sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Untuk rekan-rekan yang belum masuk ke Zoom ini, semoga rekan-rekan dapat memahami apa tugas selanjutnya dan materi RTL penggunaan atau berguna bagi kita semuanya. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Saat sekarang kakak-kakak dapat menenangkan hati dan fokus ke pikiran ataupun arahkan semua perhatian untuk belajar agar muncul rasa syukur dan rasa ingin tahu kakak-kakak dan mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Di sini untuk kesepakatan kita bersama, kakak-kakak dapat menyalakan kamera agar kita saling mengetahui kakak-kakak aktif dalam melaksanakan Zoom atau tatap maya. Yang kedua, tetap mematikan mikrofon agar terfokus kepada satu sumber suara. Yang ketiga, kakak-kakak sudah hadir dengan seutuhnya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan keempat adalah kita saling menghargai waktu. Yang kelima, tetap menyiapkan notulen rapat atau notulen yang perlu dicatat. Dan yang keenam adalah kakak-kakak dapat mengklik 5 jari supaya apabila ada saran ataupun yang ingin ditanyakan. Yang ketujuh, mengingat gangguan-gangguan yang sering muncul dengan jaringan, maka kakak-kakak dapat menginformasikan baik itu di kolom chat maupun di WA group. Dengan kesepakatan bersama ini, dari awal sampai di pertemuan yang ke-17 ini, kakak-kakak, saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah mengetahui apa itu kesepakatan dalam melaksanakan kegiatan. Di sini tujuan kita dalam belajar di dunia maya di pertemuan ke-17, adapun tujuan kita adalah merefleksi. Yang pertama, merefleksi pembelajaran modul 3. Yang kedua adalah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Inilah tujuan kita dalam pembelajaran nantinya. Semoga kakak-kakak dapat memahami bagaimana tujuan RTL selanjutnya. Agenda kita di sesi ini adalah
Untuk pendahuluannya, persiapan belajar, penyampaian, tujuan, komitmen bersama, ini ada waktu 5 menit. Dan refleksi kita nanti ada 10 menit. Dan penyampaian RTL ataupun pengantar tugas kita. Penilaian setelah animasinya ini ada 20 menit. Dan dialog diskusi kita ada 7 menit. Dan penuntut kita ada 3 menit. Inilah agenda-agenda pagi hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kakak-kakak. Semoga kakak-kakak dapat memahami kondisi materi pembelajaran kita untuk di berikutnya. Oke, kita masuk dengan tujuannya. Tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah peserta dapat memahami bagaimana rencana tindak lanjut serta merencanakan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian maupun eliminasi dengan baik dan benar. Inilah tujuan kita kakak-kakak. Mengingat kembali, Kak ya, ada yang ingin masuk ini Kak Iqbal. Kak masuk Kak Iqbal, selamat pagi Kak Iqbal. Yang sudah Pagi, Kak. bergabung. Maaf Kak ya, selamat. Siap Kak, kita udah masuk ke, saya lanjutkan Kak ya, mohon maaf. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek, yang lalu sudah kita pahami bagaimana merancang Kombel dan merancang proyeknya di modul 2.1 sampai dengan 2.5 kakak-kakak ya. Di sini ada pertanyaan kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak atau Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Jadi di sini kakak-kakak ini adalah pertanyaan pematik kita. Kira-kira kakak Wahyu bisa untuk menjawab dari pertanyaan pematik ini Kak Rio Alamsyah. Saya minta kepada Kak Rio Alamsyah untuk menjawab pertanyaan pematik ini. Halo Kak Rio. Oke, pertanyaan pematik yang pertama kita coba dulu Kak Wahyu. Kak Wahyu bisa ditanggapi dengan pertanyaan ini. Oke Kak, kalau dilihat dari pertanyaannya ini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kalau dilihat kemarin program pembelajaran berbasis proyek yang sudah dibuat itu Kak, memang ada di dalamnya itu kita berkolaborasi dengan guru lain gitu Kak ya, yang sesuai dengan bidangnya. Kalau di SD tentunya tidak ada yang lain kan, guru kelas tentunya kan Kak. Karena guru kelas juga memahami contohnya dalam kegiatan misalkan kesehatan itu entah itu dari IPA ataupun materi lain, nanti kita bisa berkolaborasi. Misalkan kita akan membuat program kesehatan dan budaya hidup sehat, bisa kita kolaborasi dengan guru kelas. Jadi itu Kak, kalau di sekolah tentunya kita bisa itu Kak dalam komunitas belajar berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Itu saja Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Wahyu. Dengan jawaban pematik ini, kita sedikit ya, kita berkolaborasi antar guru, baik itu tentang kesehatan dengan guru IPA maupun guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing Kak Wahyu ya. Jadi dengan kebersamaan dalam komunitas belajar, kakak-kakak dapat menjelaskan tentang baik itu kebugaran, tentang gerak tubuh, yang guru-guru juga, terutama guru SD kakak ya, guru SD itu mencakup semuanya.
ada IPA-nya, ada matematika, dan yang lainnya dikuasai oleh guru kelas, Kak ya. Jadi dalam hal ini, kakak-kakak dalam membuat komunitas belajar nantinya dapat bekerja sama dengan rekan sejawat. Ini sudah sangat baik sekali kakak-kakak, apalagi komunitas belajar yang ada di sekolah kakak, sudah sangat produktif. Terima kasih Kak Wahyu untuk pertanyaan pematik yang pertama. Sudah dijawab oleh Kak Wahyu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ya pematik yang kedua. Di pertanyaan pematik kedua ini, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Di sini saya minta tanggapan kepada Kak Mus Mulyadi. Bisa Kak Mus untuk memberikan suatu tanggapan dari pertanyaan pematik ini? Silakan Kak Mus. Baik Kak, terima kasih. Untuk pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar tentu sangat perlu Kak untuk kolaborasi untuk mengerjakan kegiatan ini Kak. Saya rasa itu Kak. Oke, itu aja Kak Mus. Oke, terima kasih Kak Mus. Bisa ditambahkan Kak Iqbal untuk pertanyaan pemati yang kedua ini? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bisa ditambahkan Kak Iqbal? Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Ya, menurut saya Kak, dengan kita adanya kompel Kak, kita bisa juga yang pertama tadi kan sudah ditambahkan dari Kak Mus tadi, sesama teman sejawat, dan ini katanya tadi berdampak atau tidak. Saya kira berdampak Kak, karena kita bisa mengetahui juga dari guru-guru lain, anak ini seperti apa. Jadi kita bagaimana metode kita untuk mengajar untuk anak tersebut. Nah, mungkin itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Dalam komunitas belajar kita ini memang sangat berdampak Kak ya. Apalagi setelah kita melakukan PKG ini, yang di pertemuan ke-17 ini, sudah banyak yang kita lalui, yang kita rubah Kak ya. Bagaimana kegiatan kita, baik itu dengan audio dan visualnya, ya Kak. Kita bisa melihat link-link YouTube. Jadi dengan adanya PKG ini, dengan komunitas belajar kita sudah tahu mana yang harus kita perbaiki, mana yang akan kita ambil ilmu-ilmu yang positifnya Kak ya, sehingga peserta didik kita dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Kak Iqbal dengan pertanyaan pematik yang nomor 2 ini. Kita masuk ke pertanyaan pematik yang nomor 3. Apakah pemahaman saya terhadap choice opener dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kak Rianda, ada Kak Rianda bisa menjelaskan Kak dengan pertanyaan pematik ini Kak terhadap choice dan openernya? Halo Kak Rianda, ada Kak Rianda? Oke, ya Kak, terkopi. Oke Kak, terkopi Kak, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Jadi
Kalau menurut saya, bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ya Kak. Jadi dalam proses pembelajaran tentunya ini sangat penting ya, seperti ini project based learning ini, metode pelajaran menggunakan proyek sebagai inti proses dalam pembelajaran. Jadi dalam metode ini tentunya siswa akan terlibat aktif dalam sebuah proyek yang sesuai atau relevan dengan masalah yang mereka hadapi di dunia nyata. Seperti itu, Kak. Oke. Halo, Kak. Terkopi, Kak. Oke, terkopi Kak. Terima kasih Kak Arianda yang sudah menyampaikan dalam pemahaman saya dalam terhadap voice choice ya Kak ya, dalam pembelajarannya. Oke, di dalam voice dan choice ataupun ownernya, di sini kita sebenarnya sudah melakukan Kak ya, kita sudah menanggapi suara-suara dari siswa kita ambil, kita beri kesempatan kepada peserta didik kita untuk memberikan suatu tanggapan, memberikan suatu pengalaman-pengalaman terhadap siswa kita, itu disuara dalam keadaan voice. Sedangkan choice-nya, kita juga sudah memilih, memberikan kelompok-kelompok kecil kepada murid kita, ya, mana yang nilainya sangat baik, kurang, cukup. Nah, ini kita satukan dan kita pindah-pindahkan nantinya. Yang baik kita gabung dengan cukup maupun dengan yang baik dengan sangat baiknya. Sehingga materi-materi yang kita sampaikan nantinya akan mendapatkan hasil-hasil daripada yang terbaik sehingga peserta didik kita bisa memahami tujuan daripada pembelajaran. Sedangkan ownernya, kepemilihan ataupun kepemimpinan pada siswa, ini perlu adanya nanti kakak bentuk ketua OSIS, ketua kelas gitu Kak ya, sebagai pemimpin yang ada di dalam kelas kakak-kakak masing-masing. Nah inilah dalam PJBL-nya, sehingga nanti di dalam kelas itu ada seorang pemimpin yang mengetahui bagaimana tingkah laku terhadap rekan-rekannya. Jika nanti ada menemukan dalam hal-hal yang kurang baik, di sini nanti ketua kelas akan melaporkan kepada guru ataupun rekan sejawat kita, sehingga pembelajaran nantinya akan lebih baik kembali. Mungkin ini daripada saya untuk menyampaikan pertanyaan pematik yang kakak berikan. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Kita masuk ke penyampaian bagaimana cara pembuatan RTL Kak ya. Ini penyampaian untuk RTL. Perlu disimak dan kakak-kakak agar dapat memahami. Kita memasuki langkah intinya. Pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Memiliki dampak positif bagi peserta didik, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi kita memiliki jangka pendek dan jangka panjang dalam memberikan arah-arahan kepada peserta didik kita, kakak-kakak sekalian. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, ataupun kakak-kakak sekalian, peserta PJOK, ya, mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi dalam pengantar tugas nantinya kakak-kakak bisa memahami apa itu RTL dan kakak informasikan kepada komunitas belajar yang ada di sekolah, kakak kumpulkan guru-guru yang ada di sekolah, sampaikanlah RTL kakak ini dalam komunitas belajar, dan kakak ambil nanti foto maupun video singkatnya. Ya, videonya tidak lama-lama, 1 menit saja.
yang ada dokumentasinya juga Kak ya. Ini adalah pengantar tugas untuk selanjutnya. Di sini sebelum merancang program nantinya, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program ataupun kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Ya. Jadi 7 aset nantinya di dalam PJOK nanti ketika Kakak di dalam Kombel, Kakak sampaikan Kak, apa itu 7 aset dalam PJOK. Mungkin bisa nanti ketika nanti ada Kombel berjalan di sekolah, ada perkumpulan Kakak sampaikanlah kekurangan Kakak, alat-alat olahraga, sarana dan prasarananya. Nah itu harus Kakak sampaikan nanti Kak ya. Agar bisa ditindaklanjuti oleh kepala sekolah maupun pimpinan Kakak, mudah-mudahan bisa dibelikan yang baru gitu Kak ya. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak, Ibu, ataupun kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas yang meliputinya, ya, yang pertama adalah tujuan program. Apa tujuan program yang akan Kakak buat? Nantinya program ini ada 3 Kak ya, ada pendidikan kebugaran, ada pendidikan gerak, dan ada pendidikan sport education manajemennya. Ini tujuan kita. Yang B, kelengkapan rencana dan struktur program. Kalau kelengkapan ini mungkin Kakak sudah memahami, di situ nanti ada ya namanya alat, ATK, sarana dan prasarana, serta struktur programnya, siapa ketuanya nantinya, siapa sekretaris, siapa anggota, dan ada hubungan masyarakat siapa, bagian surat menyurat, dan bagian wasitnya, dan sebagainya. Itu nanti akan kakak-kakak lengkapi bagaimana cara pelengkapannya. Dan siapa-siapa yang keterlibatan dalam komunitas, ya ini keterlibatan komunitas, semua guru yang ada di lingkungan sekolah, serta anak didik ataupun siswa kita kakak-kakak ya. Terlibatannya kita libatkan semua yang ada di dalam sekolah kita. Rencana serta mengevaluasi program. Nah, ini kita rencanakan program-programnya, kita kumpulkan rekan sejawat kita serta dapat mengevaluasinya. Dari keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas kakak. Jadi nantinya tugas kakak akan dikumpulkan, ya kakak kumpulkan ke dalam LMS ataupun nanti tugas kakak masukkan ke Drive, kakak kirim linknya itu dikirimkan melalui LMS. Adapun bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan gitu Kak. Artinya proyek kakak nanti yang inden nih Kak ya, yang inden. Yang inden yang asli, tidak boleh mengambil di YouTube gitu Kak. Ya. Buktinya nanti bukti yang asli Kak. Bukti yang asli yang kakak miliki. Nah, itu nanti Kak ya. Bukti asli yang kakak miliki, apa yang kakak buat. Yang kedua, notulen ataupun catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang nomor 3, dokumentasinya jangan lupa kakak-kakak, ini berupa foto, video, sesuai dengan kegiatan dan dokumentasi lain yang relevan. Sampai sini untuk pengantar tugas kakak-kakak sudah terkopi Kak? Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak tentang pengantar tugas RTL-nya? Oke, terima kasih Kak. Siap? Silakan Kak. Ini tadi kan ada kakak sampaikan mengenai struktur ini apa? Struktur komunitasnya atau seperti SK panitia atau seperti apa itu Kak?
apakah kita kombel yang sudah ada itu atau kita bentuk baru lagi gitu Kak untuk SK-SK-nya itu Kak? Oke, itu aja Kak Wahyu. Iya Kak, iya Kak. Oke, terima kasih Kak Wahyu untuk SK-SK-nya nantinya. Itu yang sudah ada Kak, yang sudah ada Kakak, yang sudah ada SK-nya tertuju ditangani oleh kepala sekolah. Itu nanti Kakak PDF-kan, masukkan ke dalam draft dan dikirim ke link di dalam LMS ya Kakak. Oke Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, kita lanjut. Ada yang bertanya lagi kembali Kak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut Kak ya. Di sini rencana tindak lanjut ataupun RTL-nya. Nah, di sini Kak ya rencana langkah selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Mudahnya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, berbasis komunitas belajar, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rancangan tindak lanjut, berbasis proyek melalui komunitas belajarnya masing-masing. Oke, kita lanjut Kakak. Oke, di sini inilah bahan-bahan yang akan kita siapkan dan yang akan kita lakukan sesuai tugas kita nantinya tentang RTL, bentuk rencana tindak lanjut, komponennya, ya contohnya bahan tayang rencana program lanjut ini ada 9 slide Kak ya, 9 artinya ini nanti Kak komponen programnya. Judul program Kakak apa, kegiatan, nama kegiatannya apa Kak? Kegiatan itu ada 3 Kakak ya. Ada pendidikan kebugaran. Contoh pendidikan kebugaran apa kira-kira Kak? Dengan tujuan program atau kegiatannya. Dari Kak Ibal gimana Kak? Apa pendidikan kebugaran contohnya? Programnya Kak senam di pagi hari, modelnya gitu Kak. Oke, senam kebugaran. Ini kebugaran, oke, senam pagi hari bisa. Berarti nanti Kakak akan itu tema dulu ya, tujuannya aja, judulnya. Oke, bisa. Kalau pendidikan gerak, Kak Rianda? Halo Kak. Pendidikan gerak, misalnya judul Kakak pendidikan gerak. Jadi Kakak rancangkan apa yang akan dibuat. Contohnya. Pendidikan gerak mungkin contohnya seperti permainan tradisional, bisa Kak? Pendidikan gerak, ya permainan, bukankah itu pendidikan sport education? Sport education, oh iya ya. Ya. Berarti Oke, contohnya pendidikan gerak itu adalah berlari, lomba lari Kakak kan bisa berlomba atau permainan ataupun berguling ataupun sikap handstand Kak ya. Bagaimana sikap handstand yang baik gitu Kak. Kan mereka kan siswa kita ini kan melakukan gerak. Ya, gerak handstand, apalagi contohnya lagi Kak. Lokomotor. Melakukan geraknya. ya. Melakukan gerak lari Berarti 100 meter. Lari halang rintang bisa juga. Lari alang rintang bisa Kak. Itu kan melakukan mereka, ayo kamu bergerak sejauh 50 meter. Kita lakukan. Siapa nanti? Bagaimana caranya? Nah, nanti kita masuk ke dalam programnya kakak-kakak. Oke, mungkin kalau untuk pendidikan sport education kakak sudah memahami kayak kita pertandingan dengan adanya jurinya nanti. Oke, nanti kakak-kakak yang nomor 2 latar belakang. Latar belakangnya ini apa gitu Kak? Ya, misalnya kakak melakukan latar belakang, ingin mengetahui sehingga peserta didik kakak akan melanjutkan permainan ataupun pendidikan kebugaran jasmani yang lebih baik gitu Kak ya. Oke. Di sini ada tujuan program. Yang keempat, capaian langkah-langkahnya dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Jadi yang keempat ada setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat.
Nah, di sini nanti kakak membuat strukturnya kak. Mungkin struktur dalam Komil kakak kan sudah ada. Nah, tinggal lagi nanti siapa yang nama-nama tugasnya sesuai dengan judul daripada program kegiatannya kak. Ya, strukturnya ini nanti sesuai dengan program. Mungkin di struktur kakak, strukturnya ini kan tidak sama nantinya. Misalnya si Wati dalam program nanti mengantar surat. Bisa saja nanti kakak buat berada di bagian juri gitu kak ya. Nah, bisa juri nanti udah setelah kakak susun program, kakak tanda tangani dengan panitianya misalnya Kak Wahyu, maka diketahui oleh Bapak Kepala Sekolahnya gitu Kak ya. Oke, yang keenam, membuat suatu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, sekolah ataupun sekolah. Ini nanti kakak akan membuat surat pernyataannya bahwa kakak akan melaksanakan kegiatan pendidikan kebugaran atau pendidikan gerak ataupun pendidikan SEM yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolahnya, serta kakak nanti akan mengambil videonya gitu Kak. Sehingga video yang kakak ambil tidak disalahgunakan. Karena akhir-akhir ini kan banyak mengambil video siswa kita yang katanya kita mengambil keuntungan ya Kak ya. Dengan mengambilkan pundi-pundi, nah itu hal-hal itu yang kita harus kita hindari. Nanti surat-surat ini ada di LMS Kak, bisa kakak download ya Kak ya. Bisa kakak download nanti itu. Atau nanti jika di LMS tidak ada, nanti saya akan kirim suratnya gitu Kak. Jadi kakak tinggal download, kakak akan tangani kepada kepala sekolah, meminta izin bahwa kakak ada shooting video dan dipublikasikan ke bukti karya di PMM, di RT PMM. Oke, sampai sini kakak-kakak. Dan yang ke-8 adalah kemungkinan tantangannya. Tantangan-tantangan ini mungkin banyak Kak ya nantinya ya. Pertama tantangan yang kita hadapi adalah banyak kali tugas ya Kak ya, sehingga tugas kita minggu ini juga yang mempersiapkan hari PGRI maupun dengan mempersiapkan ujian ya Kak ya. Ini memang tantangan kakak. Ya, begitulah Kak. Ya, namanya mencari ilmu Kak. Tantangan saya juga, kita sama sebenarnya tantangan kita Kak. Nah, apalagi untuk menyiapkan ujian dan yang lainnya, apalagi mengumpulkan rekan sejawat, apalagi dengan mengumpulkan siswa kita. Oke, sampai sini kakak-kakak sudah terkopi dengan 9 slide ini. Ada pertanyaan Kak? Oke, silakan Kak Iqbal. Terima kasih Kak. Ini saya mau bertanya Kak, yang soal video 1 menit itu Kak. Tadi kan ada video 1 menit kata Kakak kan. Yang dari video 1 menit itu kita menampilkan slide. Slide yang itu yang ke-8 itu ya Kak. 8 yang tadi 8 item itu. Oke, itu aja Kak. Iya Kak, itu aja. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Nantinya gini dia Kak, setelah kakak buat RTL ini, maka nanti kan ada judul, ada latar belakang. Jadi video kakak dengan Bapak Kepala Sekolah meminta izin itu foto dan videonya 1 menit kurang lebih ya. Istilahnya Pak, saya izin ingin mengambil video RTL yang ada di sekolah. Semoga Kak, untuk tugas saya PKG Videoka, semoga Bapak berkenan memberikan izin saya untuk mengambil video ini. Gitu aja Kak. Kakak video. Udah. Nanti videonya itu aja Kak. Ya, videonya itu Kak. Kalau kakak mengambil kebugaran. Jadi nanti kita sesuaikan dengan komponennya Kak. Oh, contoh saya ngambil SEM nih Kak. Jadi itu gimana Kak? Jadi nanti kakak mengambil SEM. Di atas nanti setelah kakak nanti meminta izin kepada kepala sekolah, kakak masukkan langkah-langkahnya, dimasukkan nanti link video SEM kakak tadi. Dijadikan satu aja Kak, jadikan satu folder, dimasukkanlah ke dalam drive kakak, gitu Kak. Berarti kalau kita ngambil SEM Kak, kita nggak perlu ngumpulin teman sejawat.
Pakai Kak, ini kan ada tadi, kita kumpulkan sebelum tadi kan ada tujuan kita, ini tadi Kak Ane, nomor 5. Nomor 5 ini kan struktur program dan rekan sejawat. Jadi kakak dalam membuat strukturnya nanti, kakak kumpulkan rekan sejawat kakak. Nah, bahwasanya kita mengadakan Apakah itu di video, Kak? Apakah itu di video? Ya, di video juga Kak, 1 menit juga Kak, ataupun kurang lebih gitu. Jadi ada bukti Kakak, karena di sini kan diminta tadi kan ada video di poin mana Kak, ntar Kak ya. Kita kembali. Nah, ini Kak, dokumen kegiatan berupa video, foto kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Yang poin 3 dan poin 4. Dia videonya nggak banyak-banyak Kak. Ya, 1 menit, nanti SEM kakak 1 menit, jadinya digabung nanti Kak. Ketika kita memvideo itu dengan teman sejawat, Kak, apakah kita harus menampilkan InFocus juga untuk nyampein komponen programnya? Kalau dapat lebih bagus. Oh. Karena di situ kan ada audio dan audio visualnya, lebih bagus Kak ya. Jadi terstruktur gitu kalau ada, tapi kalau nggak ada InFocus ya nggak apa-apa nggak kita gunakan. Oke Kak, oke Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Iqbal. Silakan Kak Ria. Kak Ria Baik, terima Novita. kasih Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit ingin dijelaskan ulang karena tadi terlambat mengikuti Zoom meeting ini kan. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh Kak, video yang Kakak sampaikan, yang mau kita sampaikan di dalam tahap nanti ini, apakah video saat kita memperkenalkan itu di Kombel atau juga videonya bersama anak-anak? Kan sebelumnya Kakak menyampaikan bahwa pernah saya bertanya kemarin, Kakak pernah bilang bahwa videonya ini RTL-nya disampaikan juga dilakukan juga bersama anak-anak gitu. Jadi yang mana yang apakah semua digabung atau hanya boleh terpilih aja Kak? Oke, itu aja Kak Ria. Ya, mohon Oke, izin Kak. terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ria yang sudah menyampaikan untuk kegiatan kita. Ini sangat mengingatkan kembali Kak ya. Oke, untuk dalam mengingatkan di Kombel ini nantinya, kakak-kakak ya, di Kombel ini, saat mengambil video, bisa kakak ambil nantinya bersamaan dengan rekan sejawat. Kita ambil nanti peserta didik kita. Peserta didik kita, siapa yang akan menjadi Bapak Kepala Sekolahnya, siapa yang jurinya, hanya perwakilan saja gitu Kak. Jadi saat kita melakukan seperti ini, anak-anak itu tahu oh bagaimana membuat struktur seperti ini gitu Kak. Kita ingin anak-anak peserta didik kita dapat mengetahui bagaimana menyusun strukturnya juga gitu Kak. Dengan cara komunitas belajar kita. Sehingga nanti juri siapa? Juri nanti dari peserta didik kita ya, misalnya dari Budi, Kak ya, peserta didiknya. Itu apabila membuat SEM gitu Kak. Membuat SEM. Jika kakak nanti membuat pendidikan kebugaran ataupun dengan gerak, kebugaran misalnya kakak nanti membuat pendidikan geraknya latar belakang daripada cara sikat gigi gitu Kak. Cara menyikat gigi yang baik. Ini biasanya kan kelas 2 Kak ya, menyikat gigi yang baik, berarti nanti siswa yang akan melakukan sikat gigi nanti siapa gitu Kak. Kita bawa apa-apa saja nanti sarana yang akan dibutuhkan mereka gitu Kak. Terkopi Kak Ria? Izin Kak, saya tanya lagi nih ya Kak ya. Saya memang rencananya kan ambil SEM di saat RTL saya nanti bikin video di Kombel gitu kan. Ya Kak. Jadi saya mau tanya, sebelumnya kan saya sudah melakukan mengambil video sama anak-anak SEM-nya gitu. Apakah
kedua-dua video ini digabung dalam satu link atau nanti saya hanya mengupload yang link saya mempresentasikan di Kombel saya bersama kawan-kawan rekan sejawat gitu ya. Itu yang tadi pertanyaannya, Kak. Apakah video yang saya mau upload ini hanya video saya saat mempresentasikan sama rekan sejawat saya, atau yang bersama anak-anak ya juga saya gabungkan gitu. Karena kan sebelumnya saya udah tanya sama kakak bilang ada juga bikin video bersama anak-anak gitu. Apakah itu dimasukkan juga atau hanya ini Kombel bersama rekan sejawat saya saat mempresentasikan RTL-nya gitu, Kak? Mohon penjelasannya, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Untuk penjelasan yang di poin 5 ini, Kakak tidak mempresentasikan gitu, Kak, tidak memberikan arahan kepada rekan sejawat bahwa inilah video kita. Tidak, Kak. Hanya saja Kakak membuat struktur gitu, Kak. Membuat struktur program dengan Kombel. Misalnya gini, Kak. Kakak kan sudah membuat video di SEM. Ya, sudah membuat video di SEM. Berarti ini langkah yang sudah ke selanjutnya. Jadi sebelum Kakak membuat SEM, Kakak berkomunikasi dulu dengan rekan sejawat bawasan. Saya hari Kamis nanti akan mengadakan kegiatan SEM. Ya, kakak-kakak, apakah kakak-kakak bisa membantu untuk kegiatan SEM ini? Bisa, misalnya. Oke, maka kita buatlah program SEM tadi dengan teratur dengan anak-anak yang ada kegiatannya. Makanya terjadilah kakak membuat SEM. Membuat SEM, bawasan, oh ini si A sebagai juri, si B sebagai juri 2, si C protokolnya, si D doanya, dan si A sebagai pimpinan kita. Kan gitu, Kak. Maka video yang kakak sudah buat tadi, nggak perlu ditampilkan gitu, Kak. Jadi setelah kakak nanti selesai dalam pembuatan SEM, maka kakak jadikan satu ke dalam folder video-video tersebut, digabungkan gitu, Kak. Digabungkan jadi satu. Nah, sudah jadi satu, kakak masukkan ke Drive, kakak kirim ke linknya gitu, Kak. Gitu maksudnya. Oke, kakak-kakak, terkopi Kak Rianda dan Kak yang lainnya. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah terkopi. Kita lanjut, Kak, ya. Oke, tujuan kita masuk ya, Kak, yang ke-23. Tujuan program bagian ini harus saya ulangi untuk komponen. Contohnya tujuan program, penjelasan tentang komponen bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar ya dalam sekolah. Keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ya, nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berita informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sehingga penjelasan tentang komponen kegiatan-kegiatan kakak dapat nyata sesuai dengan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Jadi ya di sini, Kak, kegiatan-kegiatan nanti yang berperan semuanya yang di dalam SEM nanti itu peserta didik kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Kelima, struktur program lain, mitra dan komunitas belajar ya. Di sini mitranya nanti ataupun komunitas belajar bisa kakak buat, misalnya nanti
kakak buat spanduk ya. Kalau kakak buat SEM tadi, bisa kakak buat spanduk ecek-eceknya, umpamanya ya, kakak tempelkan ke dinding. Wah, sportivitas dalam berolahraga, menjunjung jiwa yang sehat, misalnya kak ya. Itulah mitra-mitranya. Siapa mitranya? Misalnya dari PT Salaguna ya kak ya. Nah, kita buat seperti itu untuk mitra-mitranya. Oke, yang ke-6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Di sini penjelasan tentang komponennya, kakak dapat menjelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokus pada bagaimana ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi kakak dapat menggunakan sumber-sumber yang ada di lingkungan kakak masing-masing. Merencanakan evaluasi, mungkin penjelasan tentang komponennya, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, mengumpulkan informasi dari murid yang mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi dan dapat menjelaskan alat pengumpulan data yang akan kita gunakan sebagai bahan wawancaranya. Jadi peserta didiknya nanti kak, ada siapa pak reporternya gitu kak ya di sini. Oke, yang ke-8 kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Ibu bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk mengembangkan bagaimana proses pengambilan keputusan. Oke. Jadi itulah 8 komponen yang kakak-kakak nantinya dalam pembuatan RTL. Di sini adalah aspek daripada RTL yang kita tuju, Kak. Jadi dalam pembuatan RTL nantinya kakak-kakak dapat memahami yang 4 ini, TK, KR. T-nya adalah tujuan program. Tujuan program ini dapat terarah sesuai dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama kayak tujuannya. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara. Yang ketiga adalah dilengkapi dengan indikatornya dengan tujuannya. Sedangkan yang B, untuk kelengkapan rencana dalam program struktur program, deskripsi, target, peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Nomor 2, limasi, perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Keempat, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Ya, jadi tentang KRSP-nya atau K-nya nantinya kakak, inilah tujuan-tujuannya dapat sesuai dengan RTL. Sedangkan yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ini kembali ke komunitas kak ya. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang nomor 2, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas ataupun mitra. Yang R, rencana evaluasinya, limasi evaluasi yang jelas. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang nomor 3, teknik pengambilan data. Jadi kakak-kakak dalam pembuatan RTL keempat ini dapat kakak masukkan apakah RTL kakak nantinya sudah tertuju kepada TK-nya, kakaknya maupun R-nya. Ya kak, terkopi sampai di sini dalam pembuatan RTL-nya kak. Ada yang dipertanyakan kak? Oke, jika tidak ada, maka saya lanjut. Terkait, kita ganti slide-nya. Ini adalah waktu rencana RTL yang akan kakak buat. Grafiknya ataupun ini grafik ular kak ya, grafik ularnya. Ada naik
dakinya ada turunnya, ada dakinya ada turunnya gitu. Yang pertama kakak dapat menyusun RTL ya. RTL akan kakak menanjak, sedangkan kakak turun di sini dengan waktu 6 hari dalam penyusunan RTL. Di situ kakak menyusun dan mengunggah di LMS. Dalam pengunggahan ini kakak diberi waktu 6 hari sampai tanggal 1 Desember kak ya. Tanggal 1 Desember terakhir, 1 Desember jam 23.59 WIB ya kak ya. Nah, itu terakhir itu jam 20 tanggal 1 Desember jam 23.59 WIB. Nah, jadi kakak dapat menyusun dokumen-dokumennya sesuai dengan kegiatan yang ada, yang kakak pilih nanti, apakah kakak memilih pendidikan kebugaran atau pendidikan gerak, serta pendidikan sport education manajemennya. Maka setelah kakak selesai, akan kakak unggah di RTL-nya, ya, dan kakak unggah di RTL, selesai semua nanti, akan saya nilai, saya lihat nanti link-linknya. Jangan lupa dalam mengunggah link, dapat saya lihat kak ya, dapat saya lihat agar linknya nanti bisa juga dilihat oleh admin yang ada di PKG PJOK ini kak. Dalam pengunggahannya memang kak, saya ulangi, dicari nanti di internet bagaimana, karena dalam pengunggahan ke Drive itu menggunakan kuota yang sangat tinggi, frekuensi yang tinggi kak. Apabila nanti kakak mengunggah melalui HP ke Drive itu memang sangat sulit kak. Ya, sangat sulit. Nanti lari ke Drive-nya nggak ke Drive pribadi. Nah, ya kak, karena ada rekan kita sampai sekarang itu unggahan aksi nyatanya belum terkumpul karena mengunggah melalui HP sehingga jalur Wi-Fi-nya nggak ada, jadi agak terganggu gitu kak ya. Mungkin sampai sini kakak terkopi kak tentang RTL kita ini, dan setelah kakak unggah nantinya kak, di pertemuan di tanggal 2 Desember, kita akan adakan umpan balik dari hasil RTL yang kakak buat. Ya. Kakak-kakak semuanya, untuk materi RTL ini dan pengunggahan dan cara pembuatan sudah terkopi, Kak? Kalau sudah terkopi, beri jempol lah, Kak. Kalau terkopi kakak-kakak semuanya ya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada catatan tambahan jika ada peserta, ada kakak dalam sekolah yang sama ya kak. Jadi apabila nanti kakak ada satu sekolah sama ya, diusahakan untuk bahannya jangan sampai sama gitu kak ya, jangan sampai sama. Karena di sini bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Ya, bahan tayang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta. Jadi kakak-kakak dapat mengunggahnya bisa melalui Canva, PPT yang secantik mungkin gitu kak. Jadi nanti dapat terlihat unggahan kakak di PMM itu sangat bagus, bisa terlihat oleh rekan sejawat PJOK yang ada di Indonesia umumnya kak ya. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep rencana PJBL-nya yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Nah, nanti ya, seperti kakak bilang tadi, jangan ditampilkan juga kak ya. Ketika kakak membuat di dalam Kombel nanti bisa kakak tampilkan. Apabila tidak bisa ditampilkan, langsung saja kakak susun di dalam satu foldernya gitu kak ya. Yang nomor 3, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Mungkin ini adalah catatan-catatan tambahan jika ada kakak satu sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
Oke, di saat ini kita akan diskusi 5 menit ataupun lebih tidak apa Kak untuk tanya jawab kita tentang pembuatan RTL-nya. Silahkan Kak, apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan Kak. Kak Iqbal, gimana untuk tugas RTL kita? Agak apa nih Kak? Agak blank nampaknya. Oke. Oke. Ya, tugas kita ini kan ada 3 nantinya Kak. Kakak tinggal Iya, pilih. betul. Ya. Iya, Mungkin contoh nanti- Kak, saya ngambil yang tentang kesehatan Kak. Oke, kesehatan berarti tentang kesehatan itu, kebugaran. contoh tadi kan Kak, yang kebugaran ya. Ah, Contohnya tentang kebugaran. sikat gigi tadi yang Kakak bilang tadi. Oke. Nah, Tujuan daripada kebugaran ya Kak ya. Misalnya Kakak sikat gigi. Tujuan tadi apa Kakak sikat gigi? Ya, kita kembali ke slide-nya biar Kakak terkopi, kita masuk ke posisi yang 5 slide ini Kak ya. Nih. Oke Kak, terlihat? Judul Kakak misalnya menjaga kebersihan gigi ya Kak ya. Maka di sini latar belakangnya Kakak jelaskan nanti Kak. Oke. Setelah Kakak jelaskan, latar belakang, tujuannya Kakak jelaskan, capaiannya, langkah-langkahnya, ini Kakak jelaskan juga. Oke. Terkopi sampai sini Kak Iqbal? Halo Kak Iqbal. Oke. Dalam capaian itu Kakak, strukturnya nanti siapa Kak? Misalnya Kakak strukturnya nanti ketuanya siapa? Ya Kak ya. oke Kak, apakah ini yang kalau kita ngambil tentang ini, apakah siswa juga yang apa Pak Kak? Contohnya dia sebagai apanya, ada pakai reporter kayak tadi yang kayak di SEM, seperti itu tidak? Ya benar Kak, bisa juga Kakak buat seperti itu yang lebih bagus. Bisa juga nanti ketika nanti anak siswa kita sikat gigi, rekan sejawat siswa tadi memperhatikan gitu Kak. Apakah nanti setelah itu ada satu reporter bisa juga kita buat biar supaya cantik, indah video kita. Bagaimana menurut siapa namanya Bulan? Bagaimana Bulan si bintang yang tadi sikat gigi menurut kamu udah benar apa belum? Gitu Kak. Kakak shooting lah Kak. 30 detik gitu Kak. Biar lebih timbul rasa semangat siswanya gitu. Nah, cara mensikat giginya tadi saya lihat cuma di bawah saja, apakah yang di atas perlu disikat? Nah, gitu kan Kak. Dan peraturan sikat gigi tadi kan yang atas perlu kita sikat Kak. Nah, udah kamu perhatikan benar sikat giginya benar atau salah? Nah, gitu Kak. Tetapi dalam pembuatan ini nanti Kakak minta izin dulu dari Bapak Kepala Sekolah bahwasanya Kakak mengambil dokumen. Jangan sampai tidak, karena kan di LMS itu ada petunjuknya Kak ya. Nah, jadi Kak Iqbal nanti cukup membawa kamera aja, shooting aja sambil berjalan. Nanti 1 menit nanti Kakak gabung gitu Kak. Kakak gabung bukan artinya video itu utuh. Video putus-putus tapi Kakak gabung. Kan ada capcuk kan Kak. Oke, kakak-kakak ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, Kak ya. Kak, izin Kak. Oke, siap. Silakan Kak. Ini nih Kak. Ini ada tadi terpikir terlintas tadi, misalnya dibuat workshop nih kan di Kombel di sekolah sendiri. Ya Kak? Workshop di sekolah sendiri, terus Kak? Jadi nanti pesertanya guru dengan siswa kan?
guru dengan siswa nanti ini pesertanya. Jadi nanti judul kegiatannya ini pemanfaatan permainan tradisional dalam membangun karakter siswa. Apakah bisa seperti itu nanti Kak yang kita buat untuk RTL-nya? Oke, terima kasih Kak. Untuk RTL kita yang kita buat ini untuk pesertanya itu peserta didik semua Kak. Pendidik pendidik hanya memperhatikan kegiatan peserta didiknya. Jadi sebelum kita ngambil kegiatan ini kita adakan briefing dulu gitu Kak. Oh gitu. Jadi ini Ya. pesertanya memang harus siswa semua nih ya Kak? Ya benar Kak, pesertanya itu siswa semua. Siswa semua. Oke. Ya. Oke, siap Kak. Gimana Kak Ria Novita? Kegiatan kita ada 2 video lagi nih Kak. Terakhir nanti bukti karya. Ya, Kak. Ada pertanyaan Kak? Sebelum kita tutup nih Kak. Cukup Kak, cukup. Kayaknya udah dapat sedikit kesimpulan. Tapi ini menurut pemahaman saya nih bahwa di dalam modul ajar memang sepertinya memang siswa yang melakukan. Tapi saat kalau saya tengok dari bahan tayang perencanaan berbasis proyek komunitas belajar yang kakak presentasikan tadi di poin nomor 2 keterangannya. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi saya dapat bahwa rupanya di dalam modul ajar memang kita dengan siswa, tapi yang diminta di sini kita mempresentasikan modul ajar itu kepada rekan sejawat kita di Kombel ya Kak ya. Karena saya perhatikan di keterangan nomor 2 yang Kakak sajikan tadi. Begitu ya Kak ya. Menurut pemahaman saya yang saya tangkap gitu Kak. Oke, iya Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Tadi Kak. ya oke. Terima kasih Kak Ria untuk pemahaman dengan memperhatikan benar Kakak ya saat kita tayangkan tadi. Misalnya tadi kita akan ingin merencanakan masih kayak membuat ingin. Jadi kita adakan di Kombel, saya akan melakukan seperti ini gitu Kak. Melakukan seperti ini. Misalnya kakak melakukan SMK, bagaimana inilah langkah-langkahnya saya yang akan saya buat gitu maksudnya Kak ya. Jadi kakak-kakak atau rekan sejawat dapat minta membantu untuk memperhatikan siswa aja yang bekerja gitu Kak ya. Siswa yang bekerja, kita sebagai pendidik memperhatikan anak gitu. Semoga saja peserta didiknya semangat semua Kak ya. Karena di PKG kita memang tujuan kita ini mendidik peserta didik kita yang kita lakukan. Jadi intinya itu, siswa kita, biar timbul semangat. Wah, mudah-mudahan saya besok jadi Pak Camat lah, atau Pak Bupati, atau Pak Presiden gitu. Aku bisa, saya punya semangat sebagai penilai lah, saya penilai Kak. Kemarin saya gitu, anak-anak saya semangat seperti itu Kak. Saya penilai Pak, bisa kamu juri ya? Bisa. Apa yang diambil? Saya pernah juri diajarkan gitu Kak. Jadi nantinya mungkin kita memancing bakat peserta didik kita nantinya Kak. Akan kita pancing mereka sebagai bakat-bakatnya. Mungkin mudah-mudahan saja nanti bakat peserta didik kita terbaik dan terambil motivasi-motivasi yang dia miliki. Itu aja Kak ya. Kak, oke, terima kasih. Ya silakan Kak Rianda. Ini untuk videonya nanti nih, kalau kita gabungkan jadi satu gimana Kak? Mulai dari nanti minta izin kepada kepala sekolah, kemudian nanti ada perencanaan dengan rekan-rekan yang lain, kemudian baru nanti masuk ke kegiatannya, bisa Kak kita gabungkan jadi satu, diedit. Oke, terima kasih Kak Randi. Memang dijadikan satu dia Kak, dari tujuan pembelajarannya apa nanti Kakak masuk seperti video. Boleh, suara lagu apa saja boleh gitu Kak. Nanti Kakak sisipkan dengan lagu lebih bagus lagi gitu Kak. Tujuan nanti, misalnya tujuan berolahraga tradisional main enggrang gitu Kak ya. Ada di satu folder. Jadi dari dalam satu video dia Kak. Di dalam satu video nanti jadi satu, itu lebih bagus Kak. Nanti Kakak sisipkan musik. Kakak sisipkan musik. Itu lebih bagus lagi gitu Kak. Mulai dari kegiatan awal sampai akhir nanti ya Kak? Iya, dari awal sampai akhir Kakak masukkan jadi satu. Nah, itu ada nanti linknya. Terus nanti ada link beda lagi link, misalnya
saya link yang diminta saya kepala sekolah, itu nanti masuk aja ke LMS. Mungkin di LMS nanti ada tersendiri dia, Kak. Kan nggak Oh, itu mungkin nanti nanti dia- Kakak. Gimana, Kak? Oh iya. Oh berarti untuk nanti minta izin ke kepala sekolah ada linknya videonya tersendiri. Diskusi dengan rekan sejawat ada juga tersendiri gitu ya Kak di LMS-nya gitu. Ya, iya Kak, betul Kak. Oke. Nanti ada video utuh, ada video yang udah Kakak gabung dia tersendiri dia Kak. Ada petunjuk nanti di LMS kita kupas Kak ya. Jika nanti Kakak ada ragu-ragu, dapat ngontek saya aja Kak malam hari Kak, biar kita sama-sama malam kita belajar ulang gitu Kak ya. Poinnya kapan? Dikabari aja di japri saya Kak ya. Ya kita ulang lagi. Oke. Terima kasih Kak Arianda yang sudah terkopi. Jadi untuk sesi kali ini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Dan pada akhir sesi kali ini, bapak-bapak ataupun ibu dan kakak-kakak semuanya, kita sudah merefleksi pembelajaran di modul 3 dan sudah memahami bagaimana penugasan rencana tindak lanjutnya. Maka sesi ini kita akan tutup kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat terhadap kakak-kakak dan kepada peserta didik kita semuanya. Oke kakak-kakak, terima kasih. Sedikit ada pantun yang setelah dibuat nih Kak ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak. Untuk pagi hari ini pantun bukan saya yang buat ya Kak ya. Kita buat bersama-sama. Semoga kita untuk pantun-pantun berikutnya Kak Rianda bisa membuatnya yang lebih banyak lagi di-share ke dalam grup. Oke kakak-kakak. Terima kasih. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dengan doa Kak Iqbal. Doa Kak Iqbal ini memang mantap nih Kak. Silakan Kak Iqbal doa penutupnya. Dimohon. Ya, terima kasih Kak. Marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan di pagi hari ini diberi apa namanya? Oke dah. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Terima kasih banyak atas doanya. Semoga doa-doa kita dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan lahir dan batin. Oke, diambil sesi fotonya kakak-kakak yang bisa SS-nya subscribe Kak ya. Agar ada tanda bukti kita belajar di pertemuan yang ke-17 ini. Silakan Kak Wahyu diambil SS-nya Kak. Pakai komputer kan? Oke Kak, ya Kak. Udah, yang ini udah Kak Wahyu? Yang ini udah. Oke, saya tutup biar kawan-kawan dapat mengaktifkan kameranya Kak, biar kita foto bersama. Oke. 1, 2, 3,
Lagi Kak? Oke, dah tiga kali Kak Wayu udah ada. Baru 2. Sekali lagi Kak Wayu. Oke. Yang 1, belum 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya atas kunjungan di Dunia Maya pertemuan 17. Semoga di video RTL kali ini kakak-kakak dapat lebih maksimal dan segera dikumpul tugas-tugasnya agar tugas-tugasnya tidak menumpuk sehingga di akhir nanti di tanggal 10 kita sudah selesai. Mungkin kita bisa kumpul nanti di Turap Siap Kak ya, silaturahmi. Ya kakak-kakak, oke saya akhir mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, yang ingin beraktivitas di luar dan melaksanakan IndiHome dengan keluarga di hari Sabtu ini, dipersilakan kakak-kakak.